Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoanya boleh dipimpin oleh imam. Imam boleh dipimpin berdoa. Ya, Pak, boleh. Baik, teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Imam. Bapak. Bapak izin share screen ya. Apakah sudah muncul PPT-nya? Sudah, Pak. Baik. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Persatuan berasal dari kata satu, yang artinya tidak terpecah belah atau utuh. Jadi, arti persatuan yang bersatunya bermacam-macam aneka ragam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang tinggal di wilayah negara Indonesia, didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam negara yang merdeka dan berdaulat. Terdapat tiga makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, ada rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Konsep kesatuan yang dianut Indonesia itu ada dua. Yang pertama meliputi aspek alamiah, konsep kewilayahan, dan aspek sosial politik. Politik sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua, kesatuan wilayah meliputi darat, laut, udara. Kedaulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang dianut Indonesia, yakni wawasan Nusantara. Selanjutnya boleh dibacakan oleh Imam. Imam boleh dibacakan. Oh, boleh, Pak. Konsep kesatuan bangsa dalam aspek wilayah. Negara Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Nah, yang kedua, konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut, darat, dan wilayah udara. Lalu, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Selanjutnya, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Baik, terima kasih Imam. Ya. Lanjut ya. Selanjutnya ada perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Yang pertama ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Dan yang terakhir ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Selanjutnya terdapat faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan. Yang pertama yaitu Pancasila, kedua UUD NKRI tahun 1945, yang ketiga Sang Saka Merah Putih, yang keempat ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima ada bahasa Indonesia, dan yang keenam Sumpah Pemuda. Selanjutnya boleh dibacakan oleh Ina. Ina boleh dibacakan. Yang substansi ya Pak? Ya. Nah, substansi yang ada dalam persatuan dan kesatuan. Yang pertama ada integrasi nasional, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua ada nasionalisme, yaitu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan pada negara. Yang ketiga ada patriotisme,
yaitu patriotisme merupakan salah satu unsur nasionalisme. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Baik, terima kasih Ina. Selanjutnya ada kehidupan bernegara dalam NKRI. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibentuk dan dibuat berdasarkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dengan tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Ada faktor pendorong, yaitu yang pertama rasa nasionalisme, yang kedua rasa toleransi yang tinggi, yang ketiga kesadaran dalam hidup bermasyarakat, sehingga timbul keinginan dari dalam hati untuk selalu membantu sesama, mengikuti kegiatan sosial, dan lain-lain. Yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara seperti jasa pahlawan yang telah melawan para penjajah. Yang kelima, adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan. Yang keenam, penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya boleh dibacakan oleh Fitri. Fitri boleh dibacakan. Fitri. Baik, Bapak. Faktor penghambat. Yang pertama, rasa egois tinggi terhadap kebenaran ras, suku, agama, dan budaya sendiri. Yang kedua, rasa iri dengki juga menjadi salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang ketiga, kurang adanya rasa toleransi beragama, berbudaya, ataupun berpendapat. Yang keempat, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogeni. Yang kelima, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap segala ancaman gangguan yang muncul di luar. Yang terakhir, adanya sikap ketidakpuasan terhadap segala ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Baik, terima kasih Fitri. Ya, Pak. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan tugas individu. Terdapat 4 pertanyaan yang harus kalian jawab dan cari jawabannya. Nanti jawabannya kalian kumpulkan berbentuk PDF dan kalian kumpulkan melalui WA Bapak. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.